Polda Metro Jaya menyatakan kasus tewasnya diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan belum dihentikan atau SP3 meskipun tidak ditemukan tindak pidana. Polisi masih membuka ruang jika ada masukan atau temuan baru dari pihak lain terkait dengan kasus kematian diplomat muda tersebut. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat kembali berhasil mengungkap kasus perdagangan bayi lintas negara. 6 orang tersangka berhasil diamankan yang diduga kuat berperan sebagai ibu asuh palsu. Pemirsa, kita buka apa kabar Indonesia pagi ini dari informasi terkait dengan kebakaran yang melanda satu kios warung makan di Jalan Nusantara, Beji, Depok, Jawa Barat, dan 2 pegawai yang sempat terjebak berhasil diselamatkan. Personel damkar dibantu warga sekitar pun langsung berupaya memadamkan api yang terus membesar di warung makan tersebut. Petugas sempat mengalami kesulitan lantaran lokasi yang sempit dan juga warga yang berkerumun. Bahkan sejumlah personel damkar tampak membutuhkan bantuan oksigen usai memadamkan api. Dari lokasi, petugas mengevakuasi 2 orang yang terjebak yang ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri. 1 orang pria dievakuasi lebih dahulu dengan kondisi jalan nafas yang terhenti. Tak lama korban lain, seorang wanita, ditemukan dalam kondisi yang sama. Keduanya langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Pemirsa, 3 unit mobil yang terparkir di halaman masjid di jalur Pantura Kedaung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat adanya percikan api dari mobil angkutan kota. Yang Anda saksikan, pemirsa, ini merupakan video amatir dari warga terkait dengan kebakaran 3 unit kendaraan mobil yang sedang terparkir. Api berawal dari kendaraan angkot dengan cepat membesar dan menjalar ke kedua kendaraan yang terparkir di sebelahnya. Bahkan kencangnya tiupan angin dan adanya bahan bakar juga membuat 3 kendaraan kian berkobar hebat. Petugas damkar yang tiba langsung menjinakkan api. Petugas ada belasan yang dikerahkan untuk memadamkan kobaran api yang mulai naik ke area perpohonan. Setelah berjibaku selama hampir 1,5 jam, petugas akhirnya bisa mengendalikan keadaan dan memadamkan api. Pemilik angkot yang panik melarikan diri dan membiarkan kendaraan yang dilumat si jago merah hingga akhirnya merembet ke 2 mobil di sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi Rati. Pagi Reza, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sehat ya? Sehat karena memang saya selalu olahraga nih. Waduh, olahraga apa? Pedal? Pedal juga salah satunya begitu. Tapi kita ngomongin soal pedal nih, ada yang Kenapa menarik tuh? adalah ada penolakan dari warga yang tadinya ada pengalihan fungsi nih. Lapangan sepak bola yang mau diubah menjadi lapangan pedal akhirnya dibatalkan begitu karena ada protes dari warga Karena ya. warga protes sebenarnya kalau untuk lapangan sepak bola ini bisa difungsikan oleh banyak pihak. Kalau pedal mungkin hanya segelintir orang saja. Tapi kan menguntungkan karena lagi ngetren ya. Tapi alhamdulillahnya kalau warga mengatakan alhamdulillah nggak jadi nih karena bisa digunakan lagi untuk anak-anak bermain sepak bola di situ. Nanti kita akan lihat langsung ya lokasinya seperti apa sih di apa kabar Indonesia pagi on location. Tapi di segmen berikutnya pemirsa kita bergeser dulu ini ke informasi lain. Ada 2 jenazah anak-anak yang merupakan kakak beradik ditemukan di wisata Pantai Sigandung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. 1 jenazah diperkirakan berusia 3 tahun, sementara jenazah lainnya diperkirakan berusia 6 tahun dan keduanya ditemukan di lokasi ini dalam kondisi mengenaskan. Ya, jadi diduga korban bersama kakak perempuan dan ibu mereka berada di lokasi saat subuh. Setelah ditelusuri warga dan pihak kepolisian ditemukan adanya sepeda motor yang kuncinya masih menempel dan 2 pasang sendal. Korban pertama, balita perempuan berusia sekitar 3 tahun, ditemukan di lokasi dengan kondisi telungkup dengan pakaian lengkap di bibir pantai.
Kemudian tak berselang lama petugas dan warga kembali menemukan jenazah kedua berusia 6 tahun. Tergeletak di tumpukan ranting dan tali tambang bekas di pantai yang tidak jauh dari lokasi pertama dalam keadaan tanpa pakaian. Kedua bocah perempuan tersebut berada di pantai sejak pagi bersama dengan ibunya, namun kedua jenazah dan motor korban ditemukan warga. Ibu korban tidak diketahui keberadaannya. Kedua korban dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Kalisari Batang. Tragis, keluarga korban juga pecah ketika memang jenazah kedua bocah perempuan kakak beradik ini tiba di kamar jenazah. Polisi juga masih mencari keberadaan ibu korban, sementara ayah korban telah dimintai keterangan oleh polisi. Kita bergeser ke Gresik, pemirsa. Pelaku pembunuhan perempuan yang jasadnya ditemukan di dalam kardus ternyata bukan orang baru dalam dunia kriminal. Ia pernah menjalani hukuman atas kasus serupa. Polsek Gresik mengungkapkan bahwa pelaku ini seorang residivis kasus pembunuhan berencana. Pada tahun 2018, pelaku divonis 20 tahun penjara namun sudah bebas sejak Agustus 2018 lalu. Saat itu pelaku bersama dua rekannya memukul korban dan melindas korbannya dengan mobil. Kemudian jenazah korban dibuang di kawasan Pacet, Mojokerto. Kini pelaku kembali berusaha dengan hukum setelah membunuh seorang wanita yang merupakan rekan seprofesinya sesama driver ojek online. Polres Gresik masih terus mendalami keterangan pelaku dan juga mengumpulkan sejumlah barang bukti lainnya untuk memperkuat proses hukum. Dari Gresik, Jawa Timur, kita bergeser ke wilayah Jakarta. Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan ini menggerebek sebuah rumah mewah, tepatnya di kawasan Lebak Bulus Cilandak yang diduga dijadikan markas kejahatan cyber oleh belasan warga negara asing asal Tiongkok. Ada 11 WNA yang berhasil diamankan oleh polisi. Yang Anda lihat ini merupakan detik-detik penggerebekan yang memang dilakukan oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Jadi dalam rumah tersebut, polisi melihat ada sejumlah warga negara asing asal Tiongkok yang beraktivitas di tiap kamar yang telah dipasangi perangkat elektronik, komputer, dan handphone yang diduga digunakan untuk melakukan penipuan melalui telepon. Mereka diduga merupakan bagian dari jaringan kejahatan scamming internasional yang menyasar korban dengan modus telepon pengancaman atau phishing data pribadi. Dari lokasi, petugas juga mengamankan sedikitnya 11 orang WNA, berbagai perangkat komunikasi dan catatan data korban yang diduga telah dipakai dalam aksi kejahatan. Harus dilacak terus ya, jangan-jangan ini ada hubungannya dengan jaringan internasional karena yang ditemukan kan 11 WNA asal Tiongkok. Mungkin tidak hanya di wilayah Indonesia, ternyata juga tergabung dalam jaringan internasional. Kita bergeser ke Bali, pemirsa. Ini Polres Badung menggelar rekonstruksi kasus penembakan dua warga negara Australia yang menewaskan ZR dan melukai SG di Villa Casa Santisia, Kabupaten Badung, Bali pada Juni lalu. Polisi menghadirkan dua orang tersangka dan rekonstruksi dilaksanakan di 3 lokasi, yakni toko bangunan, tempat para pelaku membeli palu, dan lokasi penembakan di sebuah villa di Desa Munggu, Badung, dan di kawasan Subak Anyelir. Lokasi para tersangka membuang barang bukti berupa senjata api. Para tersangka memperagakan 11 adegan, di mana adegan ke-7 dan juga ke-8, dua pelaku ini melakukan penembakan kepada korban. Rekonstruksi dikawal oleh aparat kepolisian dengan bersenjatakan lengkap. TSK-nya? Iya, masuk ke dalam kamar mandi. Enggak sih, Deden, soalnya ada nih. Iya, kamar mandi, iya. Langsung masuk ke dalam dia. Tersangka kostum dan tubuh memakai sepeda motor yang mengisi di depan Villa Casa Santisia. On Friday, 13th June 2035. Rangkaian pagi hari ini pemirsa, dan kita juga akan ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi terkini di jalanan di kota Jakarta. Sudah ada rekan-rekan NTMC Polri, sudah ada Bribtu Eklesia. Selamat pagi Bribtu Eklesia, silakan informasinya.
Baik, terima kasih Reza dan Rati. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Taman Mini Jakarta Timur. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di jam berangkat perkantoran dan juga dimulainya aktivitas masyarakat pada pagi hari ini. Tampak cukup ramai dari berbagai arahnya, yakni dari arah Cipayung maupun Pondok Gede yang akan menuju ke arah Keramat Jati. Tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan jelang traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan begitu pula di arah sebaliknya dari arah Keramat Jati yang akan menuju ke arah Cipayung maupun Pondok Gede juga tampak ramai namun tetap kondusif lancar. Kami menghimbau bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Cipayung untuk tetap berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, dikarenakan adanya proyek pembangunan jalan di kawasan ini, sehingga pastikan Anda selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan untuk selanjutnya dari arah Taman Mini yang akan menuju ke arah Pondok Gede maupun Keramat Jati juga tampak cukup ramai, sama halnya perlambatan kecepatan hanya terjadi jelang traffic light saja. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang akan melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan juga mematuhi rambu lalu lintas yang berlaku dan mengantisipasi banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk pusat perbelanjaan dan juga mengarah putar balik di kawasan ini. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1x24 jam terjadi 242 kasus laka lantas yang mengakibatkan 22 orang meninggal dunia, 29 orang luka berat dan 292 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi seluruh pengendara roda 2 pastikan selalu mematuhi rambu lalu lintas yang berlaku dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Reza dan juga Rati. Silakan. Ke Malaysia bareng Anya. Cakep. Bribtu Eklesia, terima kasih atas laporan. Cakep. Jadi Rati, selain laporan lalu lintas, kita juga harus memperhatikan yang satu ini. Laporan karena apa? PPATK. Nah, ini akan melakukan blokir terhadap rekening nasabah yang tidak aktif selama 3 bulan begitu. Kita hadirkan informasi selengkapnya usai jeda. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kembali masih setia bersama kami pemirsa. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan akan memblokir sementara transaksi pada rekening bank yang tidak aktif ini minimal selama 3 bulan. Jadi menurut Kepala PPATK, Ivan, ini kebijakan untuk melindungi masyarakat dari tindak kejahatan. Pemblokiran juga dilakukan untuk mendorong bank dan pemilik rekening untuk melakukan verifikasi ulang dan memastikan tidak disalahgunakan untuk kejahatan. Menurut PPATK, blokir rekening dorman dilakukan jika terpenuhi 3 kriteria, yaitu terkait dengan pidana, rekening penerima bantuan sosial yang tidak digunakan selama 3 tahun, dan rekening instansi pemerintah yang dinyatakan dorman. Dan pemirsa, ini PPATK ini mengungkap ada 15.000 dari 1 juta rekening dorman yang telah diteliti ternyata malah disalahgunakan oleh para pelaku kejahatan. Lantas, definisi rekening nganggur kira-kira seperti apa ya yang akan dibukukan oleh PPATK? Kami punya keterangan dari Kepala Biro Humas PPATK berikut ini. Nah, ini tidak serta-merta ya penghentian sementara ini dilakukan. Dari 5 tahun terakhir ini memang trennya begitu meningkat tahun ke tahun gitu ya, dan banyaknya saudara kita yang menjadi korban. Lalu kita panggil tuh perbankan ya dan meminta agar mereka menyerahkan data rekening dorman tadi. Jadi kriteria dorman itu masing-masing bank berbeda dia. Nah, atas dasar laporan itu maka
itu kita hentikan sementara. Dan ini membantu perbankan juga ya di dalam menjalankan tugas fungsi Dewan Kewenangannya dalam menerapkan prinsip mengenal pengguna jasa atau know your customer. Nah, dari penghentian sementara ini mereka memiliki kesempatan yang luas untuk berinteraksi dengan pemilik sah dari sebuah rekening. Ya, ini juga ada informasi dari PPATK bahwa rekening yang diblokir ini bisa juga dikembalikan lagi asal ada pelaporan ke PPATK dan aman 100% akan utuh kembali. Jadi jangan khawatir nanti. Betul, dan pihak bank juga akan gitu membantu katanya karena ada surat sanggahan yang akan Hmm. diberikan oleh pihak bank ke PPATK ketika Anda melakukan pelaporan. Ya. Oke, kita bergeser ke informasi selanjutnya pemirsa. Presiden Prabowo Subianto ini melayat ke rumah duka Kwi Kian Gi di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta. Jadi Presiden Prabowo Subianto tiba di RSPAD pada Rabu siang. Presiden Prabowo mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri tersebut. Prabowo mengaku kehilangan atas meninggalnya tokoh bangsa yang sangat berjasa atas pemikirannya. Presiden juga mengaku sangat dekat dengan Kwi Kian Gi yang sering memberikan saran. Ekonom Kwi Kian Gi meninggal pada Senin di usianya yang ke-90 tahun. Kwi Kian Gi sempat menjadi penasihat bidang ekonomi pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada pemilihan presiden 2019. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau jalannya proses pendidikan di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 4 Padang di Kecamatan Pau, Kota Padang, Sumatera Barat. Gibran meminta agar setiap guru sekolah rakyat bekerja dengan tulus dalam melayani setiap kebutuhan peserta didik. Selain melihat langsung bagaimana proses belajar, Gibran juga meninjau fasilitas penunjang. Kepada pihak sekolah, Gibran menyampaikan dalam waktu dekat pemerintah pusat akan mengirimkan beberapa kebutuhan yang masih kurang. Dalam kesempatan ini, Gibran juga memberikan bantuan yakni sepatu untuk para peserta didik. Wakil Presiden turut berpesan agar semua pengelola bekerja dengan hati dalam mengurus anak didik yang berasal dari keluarga kurang mampu tersebut. Usai berkeliling, Wapres bersama rombongan kemudian berfoto bersama dengan para peserta didik. Terima kasih. Kita bergeser ke informasi selanjutnya pemirsa. Gempa bumi magnitudo 8,8 melanda Rusia. Pusat gempa berada di timur tenggara semenanjung Petropavlovsk dan tsunami sempat juga melanda di pelabuhan Severokursk, Rusia, dan gelombang tinggi pasca tsunami pun terasa hingga ke wilayah Hawaii, Amerika Serikat. Bangunan taman kanak-kanak rusak berat usai gempa dahsyat berkekuatan 8,8 magnitudo mengguncang semenanjung Kamchatka, Rusia pada Rabu pagi waktu setempat. Beruntung tidak ada anak-anak di dalam gedung saat gempa terjadi. Gempa berkedalaman 19 km terjadi sekitar 126 km di timur tenggara semenanjung Petropavlovsk-Kamchatsky. Pasca gempa bumi, tsunami menerjang kota pelabuhan Severokursk, Rusia. Lebih dari 2.000 warga dievakuasi ke tempat aman setelah gelombang tsunami menerjang wilayah itu. Kementerian Darurat Rusia memastikan evakuasi sudah dilakukan, namun belum dapat merinci kerusakan maupun korban. Survei Geologi Amerika Serikat sebelumnya mengeluarkan peringatan tsunami setelah gempa terjadi sekitar 136 km timur Petropavlovsk di semenanjung Kamchatka. Meskipun gempa 8,8 magnitudo mengguncang Rusia, dokter tetap melanjutkan operasi di tengah guncangan gempa bumi. Kabar baiknya, pasien yang tengah dioperasi kini dinyatakan dalam kondisi stabil dan tidak dalam bahaya. Gempa dangkal yang mengguncang wilayah terpencil Rusia itu tidak hanya menguji nyali para tenaga medis. Guncangan dahsyat tersebut juga merusak sejumlah bangunan dan menyebabkan beberapa orang mengalami luka-luka.
Pasca gempa bumi dan gelombang tsunami di Rusia, pemandangan mencekam terekam di Alohilani Resort, Waikiki, Hawaii. Video yang beredar menunjukkan para wisatawan berkumpul di balkon kamar hotel. Otoritas Hawaii langsung mengambil langkah antisipasi. Seluruh penduduk dan wisatawan di kawasan pesisir diperintahkan segera mengungsi ke dataran tinggi atau naik minimal di lantai 4 bangunan terdekat. Meski belum ada laporan kerusakan ataupun korban di Hawaii, penjaga pantai Amerika Serikat telah memerintahkan seluruh kapal meninggalkan pelabuhan. Penduduk di Kepulauan Hawaii kini bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Sistem peringatan tsunami Amerika Serikat memperkirakan gelombang setinggi 3 meter berpotensi menerjang Hawaii, Chili, Ekuador, dan kawasan Pasifik lainnya. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami hadirkan informasi mengenai pegawai perusahaan di Pulau Gadung, Jakarta Timur yang dikejutkan dengan penemuan jasad yang telah membusuk di atap gedung. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, 2 jasad bocah perempuan ini ditemukan di kawasan wisata Pantai Singandu, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. 2 bocah perempuan yang ditemukan tersebut, yakni kakak beradik, ditemukan terpisah di lokasi yang sama dengan kondisi yang mengenaskan. Jadi diduga ini korban bersama kakak perempuan dan ibunya berada di lokasi sekitar habis subuh. Setelah ditelusuri warga dan pihak kepolisian, ditemukan ada sepeda motor yang kuncinya masih menempel dan 2 pasang sendal. Korban pertama berusia sekitar 3 tahun ditemukan dalam kondisi telungkup dengan pakaian lengkap di bibir pantai. Kemudian warga kembali menemukan jenazah kedua berusia sekitar 6 tahun yang tergeletak di tumpukan ranting dan tali tambang bekas di pantai yang tidak jauh dari lokasi pertama dalam keadaan tanpa pakaian. Kedua bocah tersebut diketahui berada di pantai sejak pukul 5 pagi bersama ibunya. Namun ibu korban saat ini belum diketahui keberadaannya. Kedua korban kemudian dievakuasi ke kamar jenazah di RSUD Kalisari Batang. Kepolisian juga masih mencari keberadaan ibu korban, sementara ayah korban telah dimintai keterangan oleh polisi. Kita bergeser ke Gresik, pemirsa. Pelaku pembunuhan perempuan yang jasadnya ditemukan di dalam kardus di Gresik, Jawa Timur ternyata bukan orang baru dalam dunia kriminal. Ia pernah menjalani hukuman atas kasus yang sama. Pihak kepolisian mengungkap fakta baru bahwa pelaku ternyata seorang residivis kasus pembunuhan berencana. Pada tahun 2018, pelaku ini sudah dipenjara dan juga sudah bebas sejak Agustus 2018 lalu. Saat itu pelaku bersama 2 rekannya memukul korban dan juga melindas korbannya dengan mobil. Kemudian jenazah korban dibuang di kawasan Pacet, Mojokerto. Kini pelaku asal Sidoarjo itu kembali berurusan dengan hukum setelah membunuh seorang wanita yang ternyata merupakan rekan seprofesinya sesama driver ojek online. Polres Gresik juga masih terus mendalami keterangan dari pelaku dan juga mengumpulkan barang bukti lainnya untuk memperkuat proses hukum. Pemirsa, pegawai perusahaan di Pulau Gadung dikejutkan dengan penemuan jasad yang telah membusuk, tepatnya di atap gedung perusahaan. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi ini langsung mengevakuasi jenazah pria yang ditemukan tewas di atas plafon bangunan sebuah perusahaan farmasi di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Petugas damkar sempat kesulitan mengevakuasi jenazah karena kondisinya sudah membusuk dan menempel di langit-langit bangunan. Diduga korban telah meninggal selama beberapa hari hingga akhirnya ditemukan. Jasad pria yang belum diketahui identitasnya ini berhasil dievakuasi, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diautopsi. Sementara petugas Polres Metro Jakarta Timur langsung melakukan olah TKP. Polisi juga menyisir sejumlah area di perusahaan untuk melakukan penyelidikan. Namun belum diketahui penyebab meninggalnya pria tersebut dan kasus ini masih dalam penyelidikan Polres Metro Jakarta Timur.
Kita ke kabar berikutnya pemirsa, ini pihak keluarga diplomat muda meyakini jika Arya Daru Pangayunan tidak melakukan aksi bunuh diri. Pihak keluarga juga masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut dan yakin bahwa kebenaran akan terungkap. Ya, pernyataan tersebut disampaikan oleh Meta Bagus, kakak ipar dari diplomat muda Arya Daru Pangayunan saat ditemui di rumahnya di Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Meta Bagus menyatakan selama penyelidikan berlangsung, pihak keluarga, terutama istri almarhum Arya Daru, mengikuti seluruh proses penyelidikan dan bahkan dimintai keterangannya seputar aktivitas dari almarhum. Pihak keluarga menghormati dan juga menghargai semua yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun pihak keluarga yakin jika Arya Daru tidak melakukan bunuh diri jika melihat dari rekam jejak yang selama ini ditemui di dalam keluarga. Ya, tentunya tak lupa kami mengajak teman-teman wartawan dan masyarakat Indonesia untuk turut serta mengawal ya berbagai macam halnya terkait dengan penyidikan ini, dan seperti yang sudah kami sampaikan tadi, kita juga berharap penyelidikan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib ini bisa mengungkap dengan jelas dan bisa tuntas dengan baik. Kami melihat pengamatan kami terhadap yang bersangkutan itu selama bertahun-tahun. Jadi cukup kami sampaikan bahwa kami meyakini almarhum tidak seperti itu. Kurang lebih gitu, Mas. Pemirsa, Polda Metro Jaya menyatakan kasus tewasnya diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan belum dihentikan atau SP3 meskipun tidak ditemukan tindak pidana. Polisi masih membuka ruang jika ada masukan atau temuan baru dari pihak lain terkait dengan kasus kematian diplomat muda tersebut. Kami hadirkan dialognya usai jeda, tetap bersama kami. Polda Metro Jaya menyatakan kasus tewasnya diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan belum dihentikan atau SP3 meskipun tidak ditemukan tindak pidana. Polisi masih membuka ruang jika ada masukan atau temuan baru dari pihak lain terkait kasus kematian diplomat muda tersebut. Polisi telah menyelesaikan penyelidikan perkara kematian Arya Daru Pangayunan yang ditemukan meninggal pada 8 Juli lalu di dalam kamar kosnya dengan kondisi terlilit lakban. Hasilnya, polisi menyimpulkan tidak ditemukan unsur pidana. Penyebab tewasnya Arya Daru juga dipastikan melalui otopsi terhadap jenazah. Uji laboratorium toksikologi dan histopatologi juga telah dilakukan terhadap organ-organ dalam Arya. Kesimpulan didapat berdasarkan penelitian sejumlah alat bukti dan proses penyidikan yang melibatkan pemeriksaan 24 saksi, olah TKP, dan juga pemeriksaan 103 jenis barang bukti. Dari lokasi penemuan jenazah di kamar kos, penyidik tidak menemukan sidik jari lain pada lakban yang melilit wajahnya. Uji toksikologi Puslap 4 Polri tidak menemukan senyawa beracun, hanya terdeteksi kandungan parasetamol dan CTM dari obat flu yang dijual bebas. Tak hanya itu, polisi juga memastikan dalam rekaman kamera pengawas tidak ditemukan penyisipan atau pemotongan frame. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Jadi walaupun memang polisi sudah memberikan kesimpulan, tapi lagi-lagi polisi bilang bahwa ini belum SP3 ya. Jadi ada kemungkinan untuk kasusnya dibuka kembali ketika memang ada bukti baru begitu. Betul. Sekaligus juga masyarakat mempertanyakan begitu ya, apa
ada hal lain yang belum terungkap di sini. Terlebih juga ada satu handphone yang masih belum ditemukan sampai dengan Itu sekarang. dia, Za. Kita akan membahas mengenai hal tersebut dengan narasumber yang sudah hadir di studio pagi hari ini. Sudah ada Mas Luki Nur Hadianto, kriminolog Universitas Budi Luhur. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Luki. Selamat pagi. Sehat ya? Kemudian juga ada Bang Abimanyu Wahyu Hidayat, pakar IT dan juga telematika. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat ya Bang? Alhamdulillah. Kemudian juga sudah bergabung bersama kami Bapak Susno Duaji, Komjen Purnawirawan Susno Duaji, Kabarreskrim Polri periode 2008 sampai dengan 2009. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Susno. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Rati, Mas Riza. Ya, saya mau ke Pak Susno. Pak Susno, kalau melihat ini kan sebenarnya Polda Metro Jaya walaupun sudah rilis, kemarin juga menjadi sorotan publik begitu ya, tapi belum secara resmi menegaskan bahwa SP3 belum diterbitkan. Berarti meskipun penyelidikan ini sudah disimpulkan tidak ada unsur pidana, tapi dugaan bunuh diri, tapi masih mungkin ya untuk dilanjutkan. Dalam arti nantinya setelah menemukan bukti-bukti baru ataupun kalau ada permintaan dari pihak keluarga. Baik, saya akan menyoroti dari bidang saya, yaitu penyelidikan dan penyidikan ya. Pertama, penyelidikan itu tidak ada penghentian gitu. Berjalan terus, nggak ada penghentian penyelidikan, dibuka aja di hukum acara kita. Yang kedua, mengapa sampai Polri berkesimpulan sampai saat ini ya, maksudnya berkesimpulan sampai saat di press release kemarin ya. Pertama, bahwa apa yang dilakukan oleh Polri dalam melakukan penyelidikan sudah on the track ya, sesuai dengan SOP, sesuai dengan hukum acara kita yang berlaku. Alat bukti yang dikumpulkan, baik alat bukti sesuai 184, saksi, ahli, dan sebagainya sudah dilakukan, termasuk pengumpul. Dan alat-alat bukti yang berupa physical evidence, yaitu sidik jari, kemudian dari HP, laptop, kemudian CCTV, termasuk juga alat bukti berupa hasil otopsi visum luar dan visum dalam yang menentukan penyebab kematian, didukung dengan alat-alat bukti yang kesaksian dan sebagainya, kata sampai 24, dan itu sudah dipertanggungjawabkan di depan pengawas Polri, yaitu Kompolnas, ada juga mengundang Komnas HAM dan juga pakar-pakar gitu kan. Kemudian Polri berkesimpulan bahwa sampai dengan diumumkannya kemarin belum ditemukan adanya tindak pidana, dan berkesimpulan bahwa sesuai dengan hasil otopsi bahwa penyebab kematian adalah akibat dari pernapasan gitu ya, yang tidak masuk oksigen tentunya ya. Kemudian mengapa sampai demikian? Yang dipertanyakan oleh publik mungkin yang lebih besar, lebih menyangkut kepada masalah motifnya. Mengapa kesimpulan kepolisian itu, kalau kesimpulan kepolisian mengarah kepada tidak ada pihak lain yang menyebabkan kematian itu, berarti dirinya sendiri. Nah, kalau dirinya sendiri apa kesimpulannya? Nah, terus orang mempersoalkan motifnya, mengapa sampai demikian. Nah, motifnya itulah yang tidak dipublikasi oleh Polri kepada publik, tapi yakinlah bahwa itu sudah disampaikan pada pihak keluarga terdekat ya. Nah, sekarang bagaimana keluarga terdekat kok tidak menyampaikan juga motifnya? Tentunya hal-hal yang menyangkut privasi ya, dan itu dilindungi oleh hak asasi. Termasuk Polri juga tidak akan menyampaikan hal-hal yang akan mengganggu masalah privasi keluarga, itu menyangkut hak asasi manusia ya. Jadi cara menyampaikannya dengan sedemikian hati-hati gitu. Nah, tentang misalnya kami tidak yakin dia melakukan gitu. Nah, soal dalam kasus ini bukan soal yakin atau tidak yakin, tetapi menyangkut masalah pembuktian. Pembuktiannya bagaimana? Standar pembuktian kita adalah hukum acara. Hukum acara pidana, di situ ada alat-alat bukti yang menjadi tolak ukur yang harus saling bersesuaian. Dan ini sudah dilakukan oleh Polri gitu. Melakukannya apa? Otopsi sudah, visum luar sudah, visum dalam sudah, dan itulah yang menyebabkan terlihat lama sampai 3 minggu. Polri baru mengumumkan. Mengapa lama? Karena hasil visum itu tidak bisa didapat oleh Polri sendiri, karena Polri tidak melakukan itu. Itu adalah menyangkut disiplin ilmu lain, termasuk juga membuka HP, membuka laptop dan sebagainya. Itu disiplin ilmu yang lain. Jadi kalau soal motif, Polri sudah yakin jelas sekali gitu. Dan bisa kita dengar dari Pak Luki nanti dari ahli
kriminolog gitu, ada beberapa alternatif motifnya yang disampaikan. Tentunya tidak menohok kepada salah satu gitu. Baik. Bang Luki gimana? Apakah Anda punya kesimpulan yang sama? Ya, saya masih melihat kasus ini sebagai salah satu bentuk anomali ya. Ada tiga aspek yang kemudian bisa kita kategorikan kenapa kemudian menjadi anomali. Yang pertama dari diksi yang kemudian digunakan saat rilis kemarin Polda Metro Jaya, ada diksi yang kemudian dalam konteks kriminologis ini berbanding terbalik, opposite. Jadi korban ADP dalam hal ini, maka secara umum kita akan menganalogikan bahwa akan ada pelakunya. Atau kemudian jangan-jangan pelakunya adalah dirinya sendiri dalam konteks victimless crime. Anomali yang kedua adalah dalam konteks bagaimana runutan kasus ini berjalan, ada tiga aspek juga. Yang pertama kita disuguhkan satu dalam tanda kutip season di mana ini terindikasi sebagai local mystery misalnya seperti itu. Namun dengan TKP yang cukup bersih. Minggu kedua maka kita disuguhkan lagi pada premis-premis adanya asfiksia misalnya seperti itu. Jadi asiden, adanya kecelakaan karena ada berbagai bukti seperti misalnya plastik atau bahkan kemudian dalam konteks ini adalah lakban. Yang season yang ketiga kita dikerucutkan lagi dengan munculnya berbagai temuan bukti baru misalnya yang disuguhkan oleh pihak kepolisian, maka secara tidak langsung kita mulai mengarah kepada Guardian bahwa ini adalah salah satu bentuk misalnya apakah kemudian terkategori sebagai suicide. Nah, anomali yang ketiga ada tadi juga disampaikan Pak Son, jika memang ini adalah suicide dan kira-kira kita bantah, maka saya menggradasi atas ada tiga aspek. Yang pertama dalam konteks altruistik. Jadi apakah memang yang dilakukan oleh almarhum ADP ini adalah salah satu bentuk upaya untuk menahan sesuatu gitu, atau kemudian ada upaya pengorbanan untuk menutupi sesuatu, atau bahkan jika sesuatu aib ini misalkan sampai terekspos oleh publik, maka tidak hanya dirinya tapi kemudian keluarga. Yang kedua ada dalam konteks egoistik. Jika memang tahapan karir dia sudah cukup tinggi, jika ya ini seringkali dilakukan oleh public figure yang berada pada top of the top performnya ya, maka mereka akan menganggap bahwa apa yang dia capai ini sudah selesai. Jadi pilihan terakhir adalah jika memang dia bisa melanjutkan atau kemudian dia mengakhiri hidupnya. Kemudian saya melihat lagi perkembangan kasus ini, maka dalam kondisi ini bisa jadi kita kategorikan sebagai anomik. Jadi ada kondisi di mana dia mengalami suatu kegundahan gitu ya, atau mungkin nanti bisa ditindaklanjuti lebih lanjut dalam konteks adanya yang kita kategorikan dramatization of evil di sana. Jadi Apsifor mengatakan pribadi ini memiliki profiling yang cukup positif, tapi di sisi lain dia tidak mampu untuk menahan sisi negatif yang seringkali melonjak dalam dirinya. Terus yang berikutnya adalah apakah memang dalam konteks komunikasi dengan pihak keluarga seperti itu ada sesuatu yang bisa kemudian ditelusuri lagi saat dia menjalin komunikasi, bahkan saat dia tidak menjalin komunikasi pihak keluarga itu cukup panik, namun di sisi lain tidak melakukan aksi yang cukup nyata melalui misalnya penjaga kos. Terus kemudian anomali yang saya sampaikan tadi itu yang ketiga adalah jika memang misalnya dalam konteks burnout stress, maka perhatian terbesar pada Kementerian Luar Negeri. Maka tekanannya bagaimana mengelola sumber daya, dan ini akan sangat merugikan juga tidak hanya di mata kita di dunia internasional, tapi dalam konteks nasional pun keberadaan diplomat ini kemudian menjadi pertanyaan lebih lanjut. Mas Luki, apa yang bisa Anda simpulkan kalau melihat dari CCTV sebelumnya kan aktivitas dari Arya Daru ini nampaknya mukanya netral saja, tidak ada semacam tekanan, aktivitas di CCTV secara normal begitu. Tapi kalau melihat ada bukti chat Arya Daru di tahun 2013 yang menghubungi lembaga kesehatan dan lain sebagainya, apa yang bisa Anda simpulkan dari situ? Ya, kesimpulan pertama sebenarnya ada dua perspektif. Kalau saya lebih senang mengkategorikannya seperti itu. Yang pertama adalah zonal crime scene di sana, bahwa saat kemudian kita terkungkung pada TKP yang berada di kos-kosan, sebenarnya kita cukup terbatas pada keberadaan di situ. Tapi saat kemudian tadi berarti menanyakan bahwa ada keterkaitan misalnya dengan titik-titik di mana dia beraktivitas, maka kita kembangkan lagi yang kita kenal sebagai point to point crime scene di sana. Jadi ada tiga akhirnya, TKP dari kos-kosan, terus kemudian pusat perbelanjaan sama dengan Kementerian Luar Negeri. Masing-masing ini akhirnya bisa kita lihat bagaimana kemudian gejolak yang dialami oleh almarhum. Seperti misalnya jika memang ini ada di kos-kosan, maka personal diri almarhum itu kemudian menjadi terekspos. Meskipun saya tidak bisa lebih lanjut lagi gitu ya, menganalisis CCTV secara lebih mendalam. Yang kedua, di pusat perbelanjaan, maka interaksi apa yang kemudian terjadi oleh almarhum dengan pihak lainnya. Ini yang seharusnya kemudian bisa menggradasi apakah memang ini terkategori sebagai suicide atau bahkan dalam konteks accident. Yang ketiga, tentu dalam Kementerian Luar Negeri, maka tekanan terbesarnya jika kita lihat adalah bagaimana suatu birokrat yang terjadi di sana, atau kemudian stress burnout yang memang terindikasi misalnya ya terjadi di sana, atau bahkan di tahun 2013 misalnya seperti itu. Nah, jika memang pertanyaannya 2013, maka harus ada
aspek resistensi yang kita kenal. Jadi 2013 sampai 2015 lonjakan-lonjakan seperti inilah yang seharusnya bisa menahan diri almarhum. Tapi di sisi lain dalam konteks orang yang melakukan aktivitas yang cukup berani seperti ini, maka ada satu stimulus yang kemudian bisa dibuktikan melalui digital forensik. Oke, dari bukti-bukti yang ditampilkan ke publik ya, Abah, kita lihat ada bukti CCTV begitu ya. Dari perilaku yang ada di CCTV, kira-kira apakah ada keanehan di sana yang ditemukan sama Abah? Kalau kita lihat kelengkapan datanya, yang paling aneh untuk memberikan keabsahan, polisi bilang bahwa itu adalah bunuh diri. Dengan data yang sebegitu sederhana, bagi saya secara digital itu sederhana. Ya, kemudian bisa menyimpulkan lalu tidak ada orang lain yang terlibat, terlalu dangkal dan terlalu cepat, prematur banget. Sebagai contoh sekarang, pada saat dia dibilang ada ke rooftop, ya ada di mana dia di rooftop. Tetapi saat dia keluar masuk dari rooftop harusnya ada rekaman yang kelihatan karena semua kelengkapan CCTV seperti itu. Kabarnya melalui tangga darurat begitu ya, rooftopnya ya. Apapun mau dari tangga darurat, mau dari lift kemudian pindah tangga darurat, ujuk-ujuk atau dibilang mendadak ada di rooftop pasti ada pintunya. Ada pintu pasti kan karena di situ dimonitor siapa yang akan naik dan turun karena di sana ada helipad. Ya kan jadi akan dimonitor ke sana. Oke. Kemudian saat di elevator dia selagi belum sampai dan nggak darurat, dia naik elevator dulu kan? Tidak ada informasi itu. Saat dia pulang di lobi harusnya ada di rekaman CCTV, tidak ada, tidak mampu ditunjukkan sama kepolisian. Kemudian saat dia kembali dari baru pulang ke kosan, sebelum yang ada videonya dia buang sampah, ya kembali ke kosannya nggak ada rekamannya. Padahal harusnya ada kelengkapan di situ untuk memastikan betul kalau waktu dia ada di rooftop itu masih di Kemenlu, kemudian dia pulang. Kalau bisa memberikan rekaman yang dia buang sampah, balik ada orang seliweran, semudah untuk memberikan informasi kapan dia pulang, jam berapa rekaman di situ pasti bisa ada. Terlihat ya? Tidak bisa terlihat. Termasuk mungkin CCTV saat lagi di pusat perbelanjaan juga tidak ada nampaknya ya? Di mana-mana pusat perbelanjaan nggak ada, yang di teras waktu dia rekaman umpamanya di pelataran juga tidak ada. Namanya kelengkapan data secara digital forensik itu 4R plus 4R. 4R pertama selalu saya sebarkan di mana-mana, rentang, reka, rangkai, runut. Tentang waktunya dimonitor, kemudian direka kemana aja dan apa saja yang dilakukan, termasuk perilakunya dan pergi kemana. Kemudian dirangkai semua video tersebut, kemudian dirunut. Ya, dirunut kepastiannya. Nah, 4R yang berikutnya, data-data tersebut harus pertama retrievable, yang dari ada yang ada sini. Kemudian dia rateable, bisa di rating benar-benar mana yang data yang sah, valid untuk review, mana yang enggak. Kemudian rectifiable, berani mengkoreksi kalau ada temuan-temuan yang kurang valid. Ada yang dianggap ratingnya baik, tapi ternyata informasinya itu kurang sah, kurang valid. Ya, terakhir reconstructible. Ya, nah hal itu tidak bisa dilakukan polisi. Dalam arti gini, polisi sudah berani menjabarkan ini semua kepada publik demi transparansi publik. Tetapi transparannya setengah transparan dalam arti ya hal yang penting harusnya bisa diketahui oleh orang-orang yang mengerti. Misalnya kayak seperti saya dan kemudian banyak nggak hanya sendiri saya, banyak kalau orang kayak gini bisa mengerti runutan di sini yang harusnya bisa seperti itu. Ternyata tidak terjadi. Abah, selain juga ini kalau kita melihat komentar-komentar netizen ya, dari Abah sendiri selain juga melihat kelengkapan CCTV yang juga kurang dipublish oleh pihak kepolisian, ada nggak CCTV yang dinyatakan janggal secara visual? Mungkin dari time code-nya dan lain sebagainya. Oke, secara visualnya dia janggal adalah saat CCTV tersebut itu dia merekam, yang itu kelihatan sampai jendelanya saat dibongkar sama petugas ya. Itu angle-nya seperti itu. Kemudian saat dia lagi jalan membuang sampah, ya angle-nya juga lain. Oke, ya berarti CCTV ada yang menggerakkan. Dan kalau namanya angle-nya lain, selain-lainnya angle, sejauh-jauhnya angle, yang namanya daytime stamp harusnya full. Lengkap, jam, menit, detik, semuanya semua lengkap di situ bisa kelihatan. Tetapi ternyata yang saat dia ada orang seliweran, kemudian dia berangkat pulang sampah, segala, itu hanya ada potongan, tidak full. Itu cropping ya, Bah? Kenapa? Ada kemungkinan cropping. Benar, selain ke cropping, kemudian di situ posisinya juga jadi nggak jelas di sini, gitu loh, ada pergeseran. Katanya berikutnya kemudian ada analisa ternyata itu dibilang ada ke petugas yang menggeser karena mau dilihat karena dari sini. Tapi itu setelah saya melakukan review di publik segala gini, jadi kemudian bikin skenario lagi nih. Harusnya hal yang kayak gitu, penjelasan seperti itu ada di awal. Kalau polisinya pintar, sudah mengulas ke sana. Kenapa baru keluar setelah diulas di publik? Ya kan itu sesuatu yang aneh. Jadi kan mencoba mereview, menjawab setelah apa ini yang kesebar di publik, komentar-komentar orang netizen termasuk saya.
Dan kemudian saat membuka jendela, selalu saya bilang ini aneh, membuka jendela di pojok, jendelanya kebuka. Itu kuncinya ada di tengah. Kok bisa dari samping dicolek kemudian kebuka? Harus dicolek di tengahnya dulu. Ya baru bisa kebuka. Nggak mungkin itu bisa terjadi. Dan orang yang saat masuk ke jendela melihat selalu mereka yang kelihatan adalah langsung dia melihat ke pintu kuncinya. Ya, lah kalau orang lagi mau cari masuk berarti pengen tahu apa yang terjadi di dalam. Pertama setelah buka jendela yang dilihat bukan pintunya, pasti langsung ngeliat ke dalam. Tibaklah hordennya mencari tahu, dinyalakan pakai HP flash untuk mencari apa yang terjadi di dalam. Kalau panik ternyata ada yang terbujur kaku, baru dibuka. Ya kan baru bukanya saya segera buru-buru. Ini bukan langsung hanya mau ngeliat ke pintu. Ini kayaknya rekayasa kejadiannya lagi gitu loh di sini. Nah, kejanggalan hal ini menjadi tanda tanya. Karena apa? Tidak bisa dirunutkan oleh kepolisian, tidak bisa dijelaskan. Tadi demi transparansi publik. Tetapi hanya sekedar orang lihat di pagar, kemudian dia waktu mau loncat katanya di atap kementerian di rooftop. Itu kemudian dia lihat di situ dan dibilang kan ada visum, tapi bukan saya orang IT nggak bisa ngomong itu ya, bahwa luka-luka di sini lebam-lebam macam-macam. Kompolnasnya sendiri ngomong, oh itu terjadi karena dia lagi mau loncat kemudian nggak jadi, ada terjadi lebam-lebam. Loncatnya gampang banget, cuma ngeliat set nggak jadi. Bikin lebam, rentan banget orangnya. Ini kan sekedar analisa di situ bisa diterima oleh Kompolnas. Sementara saya bilang itu sangat dangkal. Semalam saya juga bicara sama Kompolnasnya. Terlalu dangkal untuk bilang langsung itu sebagai luka-luka lebam. Kenapa? Setelah dia ngeliat nggak jadi, dia jalan-jalan aja. Sedangkan kalau kita memang sakit ada lebam, pasti abis itu jalannya dia akan kesakitan. Refleks begitu ya? Refleks lah. Banyak kok di anggota tubuhnya. Nah ini tidak ada bukti tersebut. Saya tidak bisa menganalisa kemudian luka-lukanya, tetapi dalam arti gerakan gesturnya harus kelihatan. Di kamera itu kalau memang itu lebamnya disebabkan karena dia di rooftop. Nah ini jangan dibikin analisa ceritanya kayak gitu. Oke, baik. Pak Susno, ini dikatakan tadi transparan, tapi transparannya setengah-setengah. Mungkin bisa dijawab usai jeda, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kami lanjutkan dialognya, saya ke Pak Susno. Pak Susno, tadi dikatakan sama Abah katanya ini transparan tapi setengah-setengah begitu. Tanggapan Anda gimana? Bagus sekali ya tanggapan Abah tadi, itu kan mewakili tanggapan daripada netizen ya. Sampai pada kesimpulan kalau polisi pinter ya berarti polisi kan nggak pinter ya, itulah suara-suara publik. Tapi yang menganalisa terkait dengan masalah-masalah cyber termasuk masalah CCTV itu adalah pakar-pakar di bidangnya yang dilibatkan oleh Polri gitu kan. Pakar cyber ada, pakar yang ahli CCTV ada. Ya jelas tidak akan ditayangkan di ranah publik, khususnya televisi gitu kan. Durasi yang diambil oleh Polri, durasinya berapa? Ya sudah dikatakan seminggu sebelum dan seminggu dan beberapa hari setelah kejadian itu diambil. Kalau ditayangkan di TV nanti TV-nya nggak sempat iklan lagi gitu kan, karena menayangkan CCTV. Dan adalah sangat tidak masuk akal gitu kalau Polri mengambil suatu kesimpulan dari CCTV. Tidak. Alat yang digunakan atau tolak ukur yuridis yang digunakan untuk kesimpulan daripada penyidik Polri adalah pasal 184 KUHP didukung oleh physical evidence atau alat bukti forensik yang tidak terbantahkan. Ya, yang sampai pada kesimpulan Polri itu bukan Polri yang menyimpulkan, tapi alat-alat bukti forensik, alat-alat bukti saintifik yang ngomong. Ditambah lagi Polri minta keterangan para ahli, sudah diminta ahli Pak dari Susno. psikiater, psikolog, ya. Baik Pak Susno, bolehkah kita diberikan gambaran biasanya Polri kenapa tidak bisa menginformasikan apa motif? Karena motif ini menjadi elemen penting untuk suatu kasus yang diduga ini bunuh diri. Kenapa motifnya karena terlalu sensitifkah sehingga tidak diumbar ke publik atau seperti apa Pak Susno? Polisi sangat menghargai hak privasi seseorang, termasuk hak asasi manusia. Kalau ini menimpa kita, kasus serupa menimpa kita, ya, apa perlu chat di HP? Kemudian isi pembicaraan di HP, apa yang dilakukan pembicaraan pada istrinya, apa yang dilakukan pembicaraan pada konsultannya, apa yang dilakukan pembicaraan pada seseorang itu ditayangkan. Kan ini negara hukum yang sangat melindungi tapi hak begini asasi Pak Susno, manusia. tapi publik juga sudah
publik juga sudah disajikan barang bukti yang dimiliki oleh pihak kepolisian seperti alat kontrasepsi, pelumas, kemudian chat-chat ke lembaga kesehatan mental. Ini kan akhirnya menjadi liar di publik dengan tidak adanya motif yang diberikan oleh pihak kepolisian. Disitulah publik silakan menyimpulkan dengan kecerdasannya sendiri, dengan kecerdasan ya. Jangan mengambil kesimpulan kayak tadi, oh itu ada satu alat bukti langsung disimpulkan oleh publik. Di sini kan kita melatih bahwa Polri silakan publik dengan cerdas mengambil kesimpulan sesuatu harus disimpulkan secara matang gitu dengan alat bukti itu, dan Polri tidak pernah menyatakan alat bukti itu digunakan oleh digunakan oleh almarhum untuk begini tidak. Ya, almarhum tidak pernah Polri mengatakan ini digunakan untuk ini, enggak, tapi ditemukan, dan itu fakta, ditemukan seperti itu. Tak bisa Polri menutupnya. Tapi kalau permasalahan misalnya mengapa sampai dia demikian, motifnya itu hanya disampaikan pada pihak tertentu dan pada keluarga. Dan keluarganya pun kalau ditanya menyampaikan kepada publik, keluarganya kan dalam bahasa yang bagus juga supaya tidak mengangkat yang akan mencemarkan nama baik keluarga. Misalnya kami yakin bahwa yang bersangkutan tidak melakukan hal itu. Nah, yakin itu dalam hukum ya harus dibuktikan dengan alat bukti, tidak cukup dengan oh saya yakin. Nah, ini publik lah yang harus menafsirkan. Oh silakan gitu. Keluarga yakin, silakan, itu hak dia untuk yakin, tapi tidak cukup dengan yakin saja bahwa itu harus didukung dengan alat bukti forensik, dengan alat bukti hukum gitu, yuridis. Polisi bicaranya di situ gitu. Jangan seperti tadi, wah ini hanya CCTV, ini CCTV. Tak pernah Polri mengambil kesimpulan dengan CCTV. Itu dangkal sekali. Itu kita tidak mendidik publik kalau kita ngomong gitu. Gimana Abah? Boleh tanggapi Abah? Pertama Pak Susna bilangnya saya netizen ya. Pak Susna sejak Anda udah nggak jadi Kabar Reskrim, saya tuh juga udah banyak nganalisa dan dibantu Kabar Reskrim. Ngebantu Kabar Reskrim. Bahkan ngajarin banyak orang-orang Kabar Reskrim, tanyain yang Pak Reskrim ya. Jangan ngomong netizen, jangan di situ. Bedakan. Tidak, saya tidak mengatakan apa itu netizen. Tidak ya. Nggak usah didebat, nggak usah didebat, bukan untuk itu. Jadi analisanya lain. Oke, Pak Susno kita kasih kesempatan buat. Saya tidak mengatakan Anda netizen, saya mengatakan suara Anda mewakili netizen kebanyakan seperti itu. Enggak. Clear sampai situ. Baik, Pak Susno tahan dulu. Ambil kesimpulan seperti itu. Nah, baik. Gini. Baik. Silakan Abah. Kita bicara analisa. Kalau analisa yang kita lihat, kita menghargai suatu privasi. Ya, Pak diam dulu Pak, saya lagi mau ngomong nih Pak. Pak Susno kita kasih kesempatan buat Abah berbicara. Nah, kemudian saat kita menganalisa, kita level di sini, kita menganalisanya adalah melihat dari faktor apa yang masih mungkin di review harusnya bisa transparan. Kalau seseorang bisa ditampilkan saat dia buang sampah saja bisa, ya berarti pulang kantor juga masih bisa normal. Buang sampah di review kok. Ada orang seliweran buka-buka baju malah di review juga kok. Orang pegang sapu di review. Tetapi semudah untuk mengetahui kapan orang itu pulang, berangkat, dan kemudian di tempat tinggalnya dia kapan berangkat tugas, itu normal. Kalau bisa direview di rooftop, area yang harusnya secure. Bahkan polisi tidak boleh meng-share yang dia di rooftop malah. Itu dikasih lihat kepada publik. Yang simpel saya nanya, sekarang yang di lobi saat dia pulang, ya kemudian saat dia di tempat pusat pembelanjaan itu lebih umum daripada rooftop. Nggak berani polisi menayangkan di situ. Tapi kan katanya ada, cuma kepanjangan kalau tayangin semua. Bukan kalau tinggal sedikit, sekarang malah yang secure, yang justru harusnya safety concern itu berani ditayangkan, malah yang umum, saya tinggal minta hanya yang di elevator, kemudian yang ada di ini, di pusat pembelanjaan, dan kemudian di tempat publik, untuk memastikan benarkah dia pulang apa enggak. Di situ yang aneh, itu yang saya bilang lihat ke publik. Saya juga ngerti mana yang kira-kira benar-benar very secure, kemudian area private. Bahkan dari TV tetangga sebelah menanyakan hal yang private mengenai perilaku tubuh orang, saya bilang saya tidak mau menyentuh itu karena tidak kelihatan di CCTV. Saya jadi ngeliatnya ada fokus dari situ gitu loh. Nah, harusnya melihat dari sini bahwa orang yang ngomong ini yang pernah memang banyak membantu Bareskrim, kemudian memang menganalisa, banyak kenal orang Bareskrim, banyak bantuin. Itu ngeliatnya gitu, yang netizen yang lain terserah. Kita kasih waktu untuk Pak Susno. Jadi memang sebenarnya yang dipertanyakan Pak Susno itu sebenarnya yang di ruang publik juga. Kenapa tidak ditanyakan saya? Ditanyakan Abah mengenai kenapa yang di ruang publik, di pusat perbelanjaan, Mbak, tidak dipublish. Saya tanggapi Abah ya. Abah itu
Ya. Bukan saya katakan Abah itu netizen, mewakili kebanyakan netizen seperti itu suaranya. Bukan netizen, dia pakar. Dari segi nguraikannya pun dia pakar. Saya tahu dia, walaupun saya nggak pernah ketemu. Ya, saya mantan Barreskrim, saya tahu. Itulah yang dilakukan oleh Barreskrim, Polda Metro. Apa yang dijelaskan oleh Abah tadi itu yang dilakukan oleh Polda Metro, urutan-urutan ilmiahnya. Tetapi itu tidak ditayangkan di sini. Jadi sudah dilakukan. Ya, sudah dilakukan oleh Polda Metro. Apa yang disampaikan Abah, suara Abah itu adalah mewakili dua. Itu suara yang kebanyakan ditayangkan netizen, itu juga suara daripada cara para pakar menganalisa. Ya, jadi dua yang dijelaskan. Jadi kalau pakar dia bicaranya begitu, mewakili yang ini dia sampaikan, apa yang dilakukan di dalam ranah penyelidikan itulah yang dilakukan. Tapi mana yang ditayangkan itu mungkin yang ini menghendaki yang ini menghendaki yang ini. Bayangkan, Pak. Itu seminggu sebelum itu, Abah lebih pintar dari saya kan, dan mungkin seminggu setelah itu, jadi berapa kali kalau itu ditayangkan semua kan nggak masuk. Tetapi diambil oleh Polda, mungkin yang ini, tapi yang ditayangkan itu mungkin tidak sesuai dengan selera, Pak. Kita selera yang ini nasi campur, yang ini nasi tempe gitu, tertayang yang ini. Nah, itu juga saya kira pagi ini dari Polda Metro memantau kita ini, mungkin diambil kurang. Nah, tetapi untuk sampai pada kesimpulan tentang ini bunuh diri, ini itu tidak pernah disampaikan oleh Polda Metro bunuh diri, tapi dalam bahasa yang sangat santun begini. Nah, tentang apa kesimpulan dari publik, kan kita pagi ini kan ada pakar kriminolog kan yang hadir, yang dia menyampaikan beberapa alternatif. Silakan kita belajar cerdas dari televisi ini. Ini gitu. Thank you, Pak. Baik, Bang Luki, ini tadi Pak Susno berkali-kali bilang bahwa ya biarkan saja netizen menyimpulkan sendiri begitu dengan fakta-fakta yang sudah ditampilkan. Tapi Abah tadi juga mempertanyakan kenapa runutannya tidak ditampilkan semua begitu yang penting-penting tadi dan juga di ruang publik. Gimana Anda? Ya, saya tertarik ya melihat kemudian diskusi yang kemudian terjadi, maka saya melihat atas dasar dua aspek juga. Jadi yang pertama, saat kita berbicara mengenai bagaimana korban meninggal, saya pikir kita sudah berhenti di sana dan itu sudah terverifikasi. Maka yang menjadi pertanyaan berikutnya, mengapa kemudian almarhum gitu mengakhiri hidupnya misalnya? Maka kita berada pada ranah falsifikasi. Ya, itu motifnya itu yang. Jadi kita mulai mempertanyakan atau kemudian mulai menggradasi berbagai kemungkinan. Ada beberapa aspek jika memang kondisi seperti ini ada yang kita kenal sebagai spousal. Jadi seringkali landasan seorang untuk berani melakukan aktivitas seperti ini seringkali memang dilakukan oleh orang dekat pertama. Jadi interaksi yang terjalin antar pihak keluarga misalkan kemudian ataukah kemudian dalam konteks relasi emosional atau relasi sosial yang terjadi itu adalah 80% kondisi di Indonesia yang mesti mulus seorang melakukan tindakan sampai nekat seperti itu. Apakah dalam konteks homicide atau bahkan dalam konteks suicide. Yang kedua yang bisa kita lihat berikutnya adalah yang menjadi banyak juga adalah stranger di sana. Stranger ini bisa dilakukan misalnya oleh profesional atau kemudian oleh random person misalnya seperti itu, seperti misalnya begal atau apapun. Tapi ini menjadi penyumbang paling sedikit dalam konteks memang tidak ada unsur pidana. Yang ketiga yang bisa menjadi pertanyaan berikutnya adalah apakah memang ada suatu hal yang bersifat emosional di sini? Apakah terjadi antara pihak lain atau kemudian pihak ketiga? Dalam konteks tidak ada unsur pidana, maka sebenarnya bisa kita lihat dua aspek juga, aktif dan kemudian pasif, atau yang kita kenal sebagai passive intended dan kemudian active intended. Active intended adalah orang-orang yang memang jika memang terekam jejak 2013 dia sudah pernah melakukan suatu komunikasi gitu ya dengan lembaga internasional, ada indikasi ke sana. Jadi desistensi inilah yang menandakan bahwa dirinya dia mampu menahan lonjakan-lonjakan emosional yang terjadi pada dirinya. Apakah memang dia melakukan chat kepada pihak lain atau kemudian menjalin interaksi dengan pihak lain. Nah, yang kedua adalah passive intended tadi itu saya sampaikan. Jadi bisa jadi dorongan ini tidak kemudian secara aktif berasal dari dirinya. Tapi misalkan dia mengalami suatu deadlock hubungan yang terjadi antara dia dengan pasangannya. Misalnya seperti itu. Atau kemudian dia merasa dikucilkan dari inner circle yang seringkali bersifat inklusif. Atau bisa jadi juga meskipun dia misalkan dalam konteks birokrasi dia memiliki karir yang cukup cemerlang misalnya seperti itu. Tapi di sisi lain ada desakan-desakan yang menjadikan diri dia berupaya untuk mengakhiri hidupnya. Nah, ketiga aspek inilah yang kemudian seharusnya bisa menjadi gradasi dan sekali lagi saya sampaikan tidak kemudian bisa kita simpulkan dengan keterbatasan bukti yang mungkin dalam hal ini saya miliki. Kalau menganalisis perilaku yang dilakukan sama ADP ini begitu ya, Anda menemukan kejanggalan atau tidak begitu ya? Mengenai dari kantor ke pusat perbelanjaan, kembali lagi ke kantor begitu. Ada rencana untuk berangkat, ditugaskan ke luar negeri, sudah membeli beberapa perlengkapan pada saat di pusat perbelanjaan sampai akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya.
Ya ini saya katakan tadi ada falsifikasi di sana. Saya tertarik tadi mengenai Kementerian Luar Negeri tadi itu di rooftopnya itu ya. Maka saya bisa kategorikan bahwa dia cukup familiar. Jadi saat kita berada pada aktivitas yang baru pertama kali, misalnya saya baru pertama kali misalnya ke sini, maka kita akan kategorikan sebagai private territory saya, paling cuma sebatas apa yang saya tahu. Tapi saat dia berada pada tingkatan tertentu yang bahkan untuk mencapai sana tidak hanya kemudian melalui satu akses gitu ya, maka dia cukup familiar dengan kondisi atau kemudian lokasi tersebut. Atau kemudian bisa kita lihat apakah memang pola-pola seperti ini sering dilakukan oleh almarhum. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada satu lonjakan emosional saat dia menjalin interaksi dengan apakah kemudian dengan dirinya atau kemudian pihak lain di pusat perbelanjaan. Tentu ini akan sangat riskan karena CCTV di berbagai lokasi tersebut itu akan meng-capture. Nah, yang kejanggalan yang saya kemudian amati atau saya kategorikan sebagai anomali adalah mengapa ada orang yang kemudian menghilangkan atau kemudian menyimpan gitu ya alat komunikasinya. Karena di sisi lain untuk dia pergi ke point to point dari crime scene itu dibutuhkan komunikasi. Terus kemudian yang bisa menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mungkin orang yang misalnya gitu ya berada di kos-kosan terus dia lebih rela gitu untuk membeli makanan secara secara offline daripada secara daring. Nah, pertanyaan seperti inilah yang kemudian memberikan ruang tafsir yang menjadi cukup beragam karena kemudian didukung dengan pernyataan dari Polda Metro bahwa memang korban dan kemudian ada kemungkinan untuk dibuka penyidikan lebih lanjut. Penting tadi disampaikan alat komunikasi ini kan memang juga dikatakan belum hilang. Belum ditemukan ponsel yang biasa sehari-hari digunakan oleh ADP ini. Dari sisi Abah, apakah sebenarnya bisa pihak kepolisian ini men-trace kan nomornya masih aktif, walaupun handphone tidak ditemukan, bisa di-trace nggak sih sebenarnya komunikasi terakhir dengan siapa, telepon-teleponan dengan siapa, apakah ada SMS dan lain sebagainya? Bahasa yang bagus. Tadi kan offline saya bilang ya, bahwa tidak diketemukan dan hilang beda. Nah kalau ada polisi ataupun siapapun misalnya media yang ngomong itu hilang, itu aneh. Karena kata-kata hilang itu adalah orang yang memiliki. Ya kalau kata-kata orang yang lain, milik orang itu belum ketemu, itu bukan hilang, berarti belum diketemukan. Harus jujur dan mengutarakan itu. Nah sejauh ponselnya masih menyala, maka bisa di-trace, yaitu ponsel kemana aja, ada di mana aja. Karena semua menara BTS, Base Transceiver Station, itu bisa memonitor nih orang ada di mana, ada di mana. Kalau sudah mati pukul 9, Bah, kabarnya? Nah, kecuali nanti kalau sudah mati pun itu event itu bisa ketahuan dimatikan apakah hilang sinyal. Berarti dalam arti abnormal EN. Ya di situ bisa kelihatan. Kalau sudah mati ya udah nggak kelihatan. Tetapi kelihatan terakhir matinya di mana. Nah kita bicara komunikasi. Kalau bicara komunikasi detail. Kalau polisi menggunakan data email pernah mau ngomong ke lembaga internasional ya 2013 gitu ya mengenai hal-hal yang terkait dengan bunuh diri gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Ya nah. Bayangkan 2013 pengen bunuh dirinya 2025 orang stres macam orang enggak kalau orang bisa bertahan bayangin logikanya gini. Kalau saya mau dioperasi 3 hari berikutnya aja kita udah deg-degan dari sekarang baru operasi cabut kelingking misalnya cabut kuku pasti akan deg-degan apa akan terjadi. Ini menghilangkan nyawa dari niatnya ngomong 2013 masih dinyatakan dianggap itu valid sebagai referensi untuk bunuh dirinya 2025. Bisa jadi 2013 itu bukan untuk dia tapi umpama ada temannya yang udah pengen menghilangkan nyawa dan kenapa. Nah dia membantu menanyakan kepada lembaga tersebut bagaimana nih kalau orang mau bunuh diri kayak gini. Ya untuk mereferensikan untuk mencari tahu mungkin dia akan memberikan solusi kepada orang bunuh diri untuk sampai jangan. Akhirnya kemudian malah dia terjadi kalau ternyata yang bunuh diri kalau ya 2025. Nah bayangkan data yang sebegitu kuno ya 13 tahun lewat kalau itu 12 tahun lewat kalau itu digunakan referensi untuk menganggap sebagai dasar pengambilan pendapat dari kepolisian itu wah terlalu dangkal terlalu jauh banget. Harusnya hal yang sifatnya krusial di sini harusnya mereferensi kepada data minimal hanya tinggal beberapa bulan terakhir karena ini sifatnya dan berpikirkan untuk Mas Luki bilang tadi orang mau membunuh diri itu di situ udah sesuatu yang biasa. Itu butuh keputusan, butuh pemikiran dan butuh tekanan yang kuat sekali. Harusnya direview ke sana. Mungkin kalau 2013 pengen literalnya, tapi udah selesai, udah lewat. Ya jangan digunakan lagi data itu. Jangan kemudian sekedar mencari penemuan data komunikasi hanya untuk kemudian melegalkan keputusan kesimpulan untuk di 2025 enggak lah. Sedikit mungkin ada nggak sih kira-kira dari sisi Abah ada yang ditutup-tutupi dari pihak kepolisian ini kalau saya sebagai netizen lah ya baik yang mungkin dengan siapa di pusat perbelanjaan kah atau dengan siapa komunikasi terakhir kah bukan hanya dengan istri ternyata. Gini, bahasa saya bukan ditutup-tutupi. Ya bahasa saya tidak ditutup tapi tidak lengkap. Tidak lengkap, tidak ditutupi tentu mungkin kalaupun yang bagian menjelaskan di situ dia ngomong pasti juga mendapatkan keterbatasan informasi dari atasannya. Tetapi dalam hal ini bahwa kalau data tersebut, informasi tersebut tidak lengkap,
Janganlah kemudian memberi keputusan sesuatu yang sifatnya krusial. Justru mau ngomong bunuh diri ini justru kasihan keluarganya. Kalau dianggap anggota keluarganya punya pemikiran kelainan mental yang akhirnya mengakhiri nyawanya. Pak Susno, makasih tadi klarifikasinya Pak Susno ya. Baik, Iya, saya sedikit kenal Pak Susno mau menanggapi. Oke, saya tanggapi. Jadi diskusi pagi ini sangat bagus. Sedikit saja, Pak. Sangat bagusnya kenapa? Apa yang disuarakan Abah itu, walaupun dia katakan saya nggak kenal, saya kenal dia. So, itulah suara daripada netizen, itu juga suara daripada apa yang dilakukan oleh Polri. Tapi memang sebagian tidak bisa disampaikan. Jadi saya sependapat, telepon tadi hilang tidak berfungsi, itu sudah disampaikan. Kemudian apakah dengan hilangnya atau dikatakan tidak berfungsi lagi HP tadi tidak bisa mengungkap, itu kan sudah diungkapkan oleh Polri pada saat mereka gelar internal. Nah, kemudian tentang apa terlalu dangkal dan sebagainya, itu tadi juga suara netizen seperti itu dan sudah disampaikan juga oleh Abah ini pintar orang ini. Dia melakukan mestinya begini. Nah, untuk tahu mestinya itu kita harus tanya Polri apa sudah dilakukan yang Abah katakan tadi. Nah, tentang data yang ditutupi saya kira bukan ditutupi tetapi tidak disampaikan. Nah, redaksinya apa gitu kan. Dan satu lagi, Polri sampai sekarang kan kalau publik mengatakan bunuh diri kan, sebagaimana disampaikan Abah tadi, tapi Abah juga mengatakan ini kesimpulan yang disampaikan Polri bukan bunuh diri gitu ya, bukan bunuh diri tapi pernapasan gitu. Nah, tapi silakan kita sebagai netizen belajar cerdas untuk ngambil kesimpulan. Terima kasih, Pak, keterangannya. Oke. Kapan-kapan kita ngopi ketemu. Pak Susno dan juga baik. Terima kasih Pak Susno, Abah dan juga Bang Luki. Ya, ini sekali lagi kami ingatkan ketika memang Anda terfikirkan untuk melakukan aksi bunuh diri, harap cari pertolongan terdekat ya. Dan dapat kita simpulkan ini saat ini juga ya dikembalikan kepada masyarakat masing-masing mau berspekulasi seperti apa, tapi pihak kepolisian sudah menyatakan ini dugaan bunuh diri begitu ya. Terima kasih banyak Bapak-bapak. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kita harus jeda dulu sinak. Nanti kita akan hadirkan informasi terkait Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat kembali mengungkap kasus perdagangan bayi lintas negara. 6 orang tersangka berhasil diamankan yang diduga kuat berperan sebagai ibu asuh palsu. Kita hadirkan informasi selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat kembali berhasil mengungkap kasus perdagangan bayi lintas negara. 6 orang berhasil diamankan yang diduga kuat terlibat dalam jaringan penjualan bayi ke luar negeri. Pemirsa, 6 tersangka yang berhasil ditangkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat dalam pengembangan kasus penjualan bayi jaringan internasional ke Singapura. Ke-6 wanita tersebut diamankan di wilayah Kalimantan Barat, tepatnya di Pontianak dan Kuburaya, dan tiba di Polda Jawa Barat pada Selasa malam. 4 orang diantaranya telah dibawa ke Polda Jawa Barat untuk pemeriksaan intensif dan 2 lainnya tidak dilakukan penahanan karena tengah hamil. Sementara 2 pelaku masih berstatus DPO dan masih diburu oleh pihak kepolisian. Baik, untuk mengetahui kasus mengenai sindikat penjual bayi ke internasional, kita akan bergabung bersama Kombes Pol Surawan di Reskrim Polda Jawa Barat. Selamat pagi, Pak Dir. Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi, Mbak. Waalaikumsalam. Baik, sejauh ini pengembangan dari pihak kepolisian seperti apa, Pak, mengenai kasus ini? Ya, jadi hasil pengembangan kita terakhir kemarin, kita berhasil lagi mengembangkan 2 orang bayi, kemudian kita juga mengamankan 6 orang tersangka lagi dari Pontianak ya. Kalbar, kemudian 4 diantaranya kita lakukan penahanan, yang 2 karena kondisi hamil jadi tidak dilakukan penahanan. Kemudian juga dari pengembangan di sana kita mendapatkan sejumlah dokumen penting, diantaranya adalah paspor bayi-bayi, kemudian 13 paspor orang tua palsu, yang penting lagi adalah dokumen adopsinya. Jadi ada akte notaris yang kita temukan, di mana di situ tercantum nilai adopsinya, Mbak, untuk tiap-tiap bayi. Oke, 6 orang tersangka yang diamankan ini tugasnya apa saja? Jadi 6 orang tersangka yang kita amankan ini merupakan pengasuh bayi dan juga mereka pernah berangkat ke Singapura untuk mengantar bayi sebagai ibu palsu dari bayi-bayi yang diantar ke Singapura.
Apakah sudah diketahui bagaimana mungkin flow-nya Pak dari bayi-bayi yang ada di Indonesia kemudian ke luar negeri? Apakah juga dari pihak kepolisian ini selain juga masih ada yang DPO, mungkinkah ini juga tergabung dalam jaringan internasional? Ya, jadi untuk DPO yang masih belum kita amankan ini merupakan perekrut bayi. Jadi bayi-bayi ini dibawa ke luar negeri, di sana ada perjanjian adopsi yang dilakukan di Notaris Indonesia. Itu nilai bayi per adopsinya itu sekitar 21.800 Singapura dolar. Oke, sejauh ini sudah ada 25 bayi yang sudah diasuh di sana begitu. Berarti pasarnya juga sudah ada Pak, kasarnya kita bisa bicara begitu ya? Iya, jadi di sana juga ada agensi, Mas. Jadi ada agensi di Indonesia yang sudah kita amankan, kemudian juga ada agensi di sana. Nah, sekarang kita lagi bekerjasama untuk bisa mendapatkan pengembangan yang ke Singapura. Kita sudah bekerjasama dengan UPITER dan Interpol juga. Permintaannya berarti ada di sana begitu ya? Ya, jadi ada 2 agensi yang sudah kita dapatkan datanya di Singapura. Pak Dir, ini ke-6 tersangka ini sebenarnya dalam hal surat menyurat atau sebenarnya ada indikasi lainnya? Kalau 6 ini mereka hanya bagian dari jaringan. Jadi 2 tersangka utama ini yang kita tangkap di Pontianak, Lee Syuha dan Popo yang kita tangkap di Jakarta itu merupakan otak sindikat sekaligus agensi di Indonesia. Jadi kalau yang kita amankan kemarin itu mereka hanya berperan sebagai ibu palsu pada saat pengiriman bayi. Dan juga mereka mengasuh bayi-bayi selama di Kalimantan Barat. Seperti kita dapatkan masih ada 2 bayi lagi yang ada di mereka kemarin. Apakah ada pengembangan untuk nantinya meminta keterangan dari orang tua dari bayi ini yang memang sudah dikirim ke Singapura? Masih kita pengembangan, Mas. Jadi tersangka utama Astri yang merupakan perekrut bayi, kita sudah melakukan penyitaan Facebooknya karena memang dia melakukan perekrutan dengan Facebook. Kemudian nanti kita akan lakukan analisa atau kita buka kontennya sehingga kita nanti bisa mengarah kepada ibu kandung para bayi ini. Oke, bayi-bayi ini didapatkan dari hasil apa Pak? Orang tuanya yang menjualkah? Atau ada iming-iming dari para pelaku? Atau mungkin ada yang diculik atau seperti apa? Kalau penculikan sorry tidak ada, jadi memang perekrut pada para orang tua ini memang pada saat orang tua ini dalam kondisi kandungannya sudah siap untuk melahirkan, dia diiming-iming jumlah uang sehingga dia dengan alasan mau melakukan adopsi sehingga orang tuanya bersedia untuk menyerahkan bayinya dengan imbalan sejumlah uang. Berapa imbalannya Pak untuk orang tua ini? Untuk orang tua kandungnya itu kisaran 10 juta sampai dengan 16 juta rupiah. Berarti orang tua dapat ditarik ke ranah hukum juga ya berarti ya? Bisa Mbak, nanti kita lakukan kalau kita sudah mendapatkan orang tua kandung para bayi, kita akan lakukan pemeriksaan dan kita bisa naikkan potensi sebagai tersangka untuk para orang tua bayi. Oke, sudah ada 25 bayi yang menjadi korban TPPO. Apakah tidak ada kecurigaan dari pihak imigrasi ketika ada orang lain yang tidak satu identitas dengan ibu asuh pura-pura ini berangkat ke luar negeri? Jadi mereka melakukan ini dengan pembuatan dokumen ini cukup normatif, Mas, sehingga mungkin kecurigaan dari pihak imigrasi sangat kecil. Karena mereka memang dari mulai pengurusan paspor segala macam itu mereka lakukan secara normatif biasa. Ada akte kelahiran, kemudian ada dokumen lahir yang lain, akte kartu keluarga dan sebagainya. Sehingga mungkin pihak imigrasi juga tidak curiga karena mereka ini normatif untuk pengurusan dokumen keimigrasiannya. Oke, berarti bisa dibilang bahwa surat-suratnya semuanya resmi begitu ya? Iya, betul, resmi kalau surat-suratnya. Oke, tapi tidak ada kecurigaan sama sekali ketika berangkat dari Indonesia menuju ke Singapura, yang dibawa adalah bukan keluarganya sendiri, pada saat itu bayi, begitu? Jadi kalau itu, apakah itu dibawa keluarga sendiri atau bukan, memang itu tidak bisa seketika, karena memang mereka sangat normatif, sangat natural begitu ketika membawa bayi-bayi ke Singapura. Tapi kan bisa di tracing dari paspornya ketika melakukan
perjalanan ke luar negeri? Ya, kalau sudah terungkap ini mungkin kita akan melakukan tes yang lebih lanjut ya. Tapi ketika pada saat mereka perjalanan itu dilakukan secara natural sehingga memang itu tidak menimbulkan kecurigaan sama sekali dari imigrasi. Ya. Berarti Pak, saat pembuatan dokumen-dokumen ini apakah juga melibatkan pihak-pihak lain yang dalam arti pembuat dokumen ini yang juga ternyata dapat dipidana atau diproses hukum? Ya, jadi bayi-bayi ini kan dimasukkan ke dalam kakak yang ini merupakan ibu palsu tadi Mbak, sehingga ketika bayi dimasukkan kartu keluarga otomatis akan menjadi bagian dari keluarga seolah-olah begitu. Jadi sehingga pada saat pengurusan dokumen-dokumen lain itu mendasari pada dokumen kakak tadi. Kemudian juga ada jadi surat di kakak itu surat memang lahirnya itu sedang kita telusuri, ya. Ya, lanjutkan Pak. Jadi sekarang kita sedang menelusuri terkait dengan surat kenal lahirnya Mbak. Ini ada satu rumah sakit yang kita curigai untuk penerbitan surat kenal lahirnya ini. Yang kita dalami itu. Berarti nantinya akan dikenakan pasal-pasal apa Pak untuk para pelaku ini atau tersangka yang sudah 6 orang diamankan? 6 orang masih kita kenakan pasal 2 dan pasal 4 tentang TPP sama dengan tersangka yang lain. Dengan ancaman hukuman? Ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Oke, baik, kita tunggu perkembangan kasusnya. Terima kasih Direskrimum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan. Oke, kita harus ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Nanti kita hadirkan informasi terkait yang tadi sudah kita spill nih. Sempat memang ada penolakan dari warga, namun pemerintah Provinsi DKI Jakarta membatalkan rencana alih fungsi lapangan sepak bola Pilar di Kedoya Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat ini menjadi arena padel. Nah, seperti apa sih lokasinya? Kita penasaran. Kita hadirkan saat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Aktivitas penggunaan lapangan sepak bola Kedoya Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat tetap berjalan normal usai adanya rencana alih fungsi lahan yang akan dijadikan lapangan pedal. Tampak sejumlah anak-anak dari salah satu sekolah sepak bola berlatih dengan ceria dan penuh semangat. Eis, salah satu orang tua yang tengah mendampingi sang anak berlatih sepak bola, menuturkan dirinya sempat menolak rencana alih fungsi lahan ini. Menurutnya, manfaat lahan terbuka ini lebih banyak dibanding jika dijadikan lapangan pedal. Dirinya pun merasa senang usai mendapat kabar rencana alih fungsi lahan ini dibatalkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Kalau untuk diganti jadi lapangan padel itu saya nggak setuju. Karena di sini lapangan di Jakarta Barat untuk daerah Kedoya ya cuma ini aja. Ada sih tempat futsal, tapi kan beda karena ini kan sepak bola kan. Jadi ini lapangan salah satunya dan ini banyak loh manfaatnya. Dipakai buat warga sekitar sini, RW sini. Untuk yang turnamen sepak bola bapak-bapak, yang lain bisa. Bentuk penolakan warga juga tampak dengan tulisan-tulisan yang tertuang di tembok lapangan. Warga berharap pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak lagi memiliki rencana alih fungsi lahan yang memang sangat berguna bagi warga Jakarta Barat, khususnya Kedoya Selatan. Dari Jakarta, Arif Budiman Saputra, TV One mengabarkan. Nah, ini memang ada penolakan dari warga, tapi sebenarnya dampak ekonominya juga banyak begitu ya, terutama bagi masyarakat sekitar. Pemasukan bagi provinsi juga ada begitu ya. Tapi kita akan lihat bagaimana tanggapan dari warga setelah akhirnya sudah dikabulkan penolakan dari mereka. Sudah ada rekan Putri Sophia di sana. Putri Sophia, selamat pagi. Gimana penolakan dari warga sejauh ini? Ya, selamat pagi Reza dan pemirsa TV One. Padel ini nampaknya sudah menjadi tren bagi masyarakat untuk melaksanakan olahraga. Kalau di Jakarta, lapangan padel ini bervariatif harganya, mulai dari Rp350.000 hingga Rp500.000. Meskipun kalau dilihat,
penyewaan pedal yang per jamnya ini cukup dihargai secara fantastis, namun tidak menutup kemungkinan ada banyak sekali alih fungsi lahan yang dibuka untuk lapangan pedal, tidak terkecuali di tempat kami melaporkan saat ini di lapangan sepak bola Pilar, Kedoya Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Memang sudah sejak bulan Juni lalu ada kabar bahwa untuk lapangan sepak bola yang kerap digunakan oleh masyarakat dan juga anak-anak sekitar Kedoya Selatan ini akan dialih fungsi menjadi lapangan pedal. Namun inilah yang menjadi respon ataupun menuai respon yang cukup keras begitu bagi masyarakat yang justru menolak sekali pembangunan lapangan pedal yang ada di tanah seluas 4.000 meter ini. Dan memang tentu kami penasaran sekali pemirsa sebenarnya seperti apa respon dari warga dan bagaimana mediasi yang telah dilakukan dengan Pemprov dan juga Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta sampai akhirnya keputusan pembangunan pedal ini dihentikan begitu dan akan kembali digunakan seperti biasa. Kita akan bertanya langsung pemirsa dengan Ketua RT di wilayah Kedoya Selatan dengan Bapak siapa? Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Saya dengan Jayadi, Ketua RW 03, Kelurahan Kedoya Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pak, ini tentu kami penasaran ya, Pak ya. Sudah semenjak kapan sih, Pak, sebenarnya tersiar kabar kalau lahan ini akan dijadikan lapangan pedal, Pak? Ini sudah kurang lebih hampir 1 bulan. Kami disampaikan akan dialihfungsikan oleh Dispora Jakarta Barat. Kalau boleh tahu Pak, sebenarnya untuk alih fungsi lahan yang nantinya akan dijadikan lapangan pedal ini dari swasta atau dari pihak mana Pak? Setahu yang saya dapat informasi yang disampaikan ke kami selaku Ketua RW, itu dari swasta. Ya. Kalau biasanya lapangan ini memang digunakan oleh siapa saja Pak di wilayah sini? Ini adalah lapangan yang multifungsi selain untuk sarana sepak bola, juga tempat olahraga lainnya. Ada yang lari pagi, ada yang senam, dan juga ada yang hiburan juga untuk warga, khususnya RW 03 Kedoya Selatan pada umumnya. Ini banyak sekali. Jadi warga menggunakan lapangan sepak bola ini dari anak-anak sampai orang tua, dan juga anak-anak sekolah. Anak sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, Madrasah Sanawiyah yang berada di wilayah Kedoya Selatan. Berarti ini sudah mencakup banyak lapisan masyarakat, apa tidak hanya anak-anak, tetapi juga berbagai lapisan, bahkan sampai anak sekolah pun sering menggunakan lapangan ini, begitu ya Pak. Nah tentu kita penasaran, bagaimana Pak pelibatan masyarakat dalam proses sampai akhirnya lapangan ini tidak lagi ada rencana akan dialihfungsikan sebagai lapangan pedal, seperti apa Pak? Ya, pada saat saya dan Pak RT juga dipanggil untuk informasi perihal alih fungsi ini, kami diminta untuk menyampaikan informasi ini kepada warga. Setelah kami informasikan kepada warga, warga bereaksi sangat antipati sekali dengan rencana ini, karena ini adalah salah satu atau satu-satunya sarana sepak bola atau lahan terbuka yang ada di Kedoya Selatan. Jadi ya warga sangat tidak setuju dengan rencana tersebut, sehingga reaksi warga melakukan protes terhadap saya selaku pemangku wilayah dan juga terhadap pemerintahan setempat, sehingga ada banner-banner dan ada aksi-aksi yang dapat sebenarnya bisa kita antisipasi, tapi yang namanya aspirasi warga ya kami tidak melarang untuk aksi tersebut, karena ini akan ada reaksi dari pengelola terutama Dispora Jakarta Barat. Kalau kita lihat tadi sebelum saya sampai di lapangan ini, justru bentuk aspirasi masyarakat itu terlihat sekali di bagian depan lapangan ya Pak. Itu seperti apa sih Pak sebenarnya untuk yang mural itu? Sebenarnya gini, waktu itu warga saya menggunakan aspirasi itu berupa spanduk ya, spanduk yang bertebaran berada di semua wilayah di lapangan sepak bola ini. Tapi karena ada kebijakan untuk menurunkan spanduk itu, sehingga ada protes lagi dari warga saya yang pada akhirnya mereka membuat mural di sepanjang tembok ini yang sebelumnya kita sudah tata rapi. Tapi ini adalah bentuk aspirasi warga yang tidak bisa kita cegah, sehingga apa yang dia maksudkan itu tersampaikan kepada publik, kepada pemerintah. Nah, dan juga kepada medsos, sehingga itulah yang menjadi sarana warga kami. Yang penting kami sampaikan, silakan beraspirasi, tidak anarkis dan tidak merusak untuk hal-hal yang lainnya. Pihak mana saja Pak kira-kira ya dalam proses ini mendukung penolakan alih fungsi lapangan ini menjadi lapangan pedal? Semua warga kami menolak, baik dari
pengguna lapangan itu sebagian besar memang dari warga Kedoya Selatan dan juga warga-warga sekitar dan juga para pecinta sepak bola ya, terutama ya para mantan-mantan pemain klub-klub juga, mereka sangat menolak keras untuk alih fungsi ini. Ini saya dapatkan dari mereka menemui saya, mereka mau WA saya segala macam, telepon saya, minta tolong kalau bisa dipertahankan ini sampai kapanpun. Ini adalah sarana warga yang awalnya juga dari masyarakat kami, orang-orang tua kami, para leluhur kami yang memberikan lahan ini untuk warganya. Dan begitu ya, dengan kejadian-kejadian lain pun kami mempertahankan ini untuk lapangan sarana sepak bola gitu. Semisalnya Pak, lapangan pedal ini tetap dilanjutkan begitu. Memangnya apakah warga tidak bisa mengakses Pak untuk di lapangan ini? Seperti apa tanggapan? Sepak bola beda dengan pedal ya. Sepak bola adalah nian warga ya. Artinya warga kelas menengah ke bawah menggunakan lapangan sepak bola ini dengan belasan orang. Satu tim saja sudah 11 orang yang main. Kalau pedal cuma 1 atau 2 orang. Dan itu pun kalangan menengah ke atas. Yang datangnya itu menggunakan kendaraan baik Ya, itu dia tadi aspirasi dari warga sudah disampaikan begitu ya, dan kita harapkan jalan tengahnya sudah ketemulah begitu ya. Ya, semoga juga tadi kan sudah dikatakan bahwa ini dibatalkan, tidak dijadikan lagi atau alih fungsi sebagai lapangan pedal, tapi tetap sebagai lapangan sepak bola yang bisa digunakan oleh masyarakat sekitar. Terima kasih banyak Putri Sofia atas laporannya, selamat bertugas kembali. Seperti biasa kita awali dari kabar viral begitu ya. Rati, ini ada yang cukup menarik. Ada siswa-siswa SD yang diminta sama sekolahnya untuk keliling minta bantuan uang. Kalau dari sekolah sih beralih ini untuk operasional pembangunan sekolah. Kita lihat ya. Nah, ini para adik-adik yang meminta sumbangan keliling untuk pihak sekolah ya kabarnya ya, sumbangan untuk membangun musola. Jadi sebenarnya sih harusnya jangan adik-adik lah yang disuruh keliling. Hal ini dialami oleh sejumlah siswa SD Negeri 150 Impres Todo Pulia, Kecamatan Tandralili, Kabupaten Maros. Mereka ini berkeliling cari sumbangan setiap hari Jumat. Jadi para siswa dibagi dalam 2 kelompok yang terdiri dari 2-3 orang. Saat dikonfirmasi, kepala sekolah tak menyangkal bahwa siswanya keliling ke lingkungan rumah warga sekitar sekolah untuk memang mencari sumbangan. Sumbangan tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan musola di dalam sekolah. Menurut kesaksian warga, para siswa berkeliling saat jam belajar dan kasus ini mencurigakan dan terendus oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Maros. Mereka memerintahkan sekolah tidak lagi melibatkan siswa untuk cari sumbangan untuk keperluan apapun. Dan untuk mengantisipasi kejadian yang serupa, Dinas Pendidikan Kabupaten Maros akan mengeluarkan surat edaran ke setiap satuan pendidikan dan akan memberikan sanksi tegas bagi guru yang terlibat. Sudah jam sekolah, siswa pula yang disuruh keliling. Nah itu dia, kita harapkan sebenarnya ada donatur ya. Karena kalau donatur boleh ngatur katanya. Niatnya baik sih sebenarnya ya, untuk musola. Betul. Kan? Nah, kita bergeser ke informasi selanjutnya, Za. Ini cincin bukan sembarang cincin. Cincin yang nyangkut di seekor burung. Oke. Jadi lagi-lagi ini menjadi pekerjaan bagi petugas damkar karena dimintai bantuan oleh warga. Kali ini mereka dimintai bantuan oleh warga untuk melepaskan cincin di kaki seekor burung milik warga. Nah, jadi warga nih pasang cincin di kedua kaki burung parkit Australia sebagai tanda pengenal. Tapi ternyata cincinnya kekecilan sampai melukai bagian kaki dari parit dan membuat kakinya sampai bengkak tuh. Jadi ada 15 menit dibutuhkan waktu oleh damkar untuk melepaskan cincin tersebut. Akhirnya juga pemilik dari parkit ini lega setelah petugas damkar melepaskan cincin dari kaki burungnya. Petugas damkar sendiri siap untuk membantu masyarakat dalam hal apapun, namun mereka menegaskan tetap prioritaskan pemadaman kebakaran jika harus
menghadapi atau menolong lebih dari satu permintaan pertolongan begitu ya, tetap prioritasnya kebakaran, tapi kalau ada aksi seperti ini juga akan ditolong. Tapi untuk cincinnya yang ditaruhnya di kaki ya? Ya, kalau di bagian lain misalnya? Ya agak susah mungkin ya, di tangan, di leher gitu kan, kasihan burungnya kalau ditaruh cincin di leher. Saya nggak kebayang mungkin kalau tanda pengenal lainnya juga bisa dilakukan ya, selain memasang cincin, karena kasihan juga burungnya. Kabar viral berikutnya pemirsa, ini ada pelaku pencurian sepeda motor yang akhirnya berhasil ditangkap oleh petugas setelah video pencuriannya ini viral di media sosial. Pemirsa, inilah rekaman CCTV seorang ibu hamil yang berusaha merebut sepeda motornya dari pelaku pencurian sepeda motor yang terparkir di toko fotokopi di Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro, Jambi. Jadi korban sempat terjatuh ketika hendak menyelamatkan motornya yang diambil oleh pelaku. Nih terlihat ya, korban berupaya untuk menarik motornya dari pelaku hingga akhirnya terjatuh. Pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor korban. Namun berkat adanya rekaman CCTV yang beredar di media sosial, pelaku akhirnya berhasil diamankan oleh petugas kepolisian. Polisi juga menangkap komplotan pelaku yang menjual motor hasil curian. Tega banget, ini motornya ibu hamil yang diangkut oleh pelaku ya, tapi syukurnya sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Udah lama di mana? Di Jambi. Apa lagi? Nah, kalau kabar viral tadi sudah selesai, berarti ini menandakan jumpa kita juga akan selesai. Ya, ketemu lagi besok ya saya. Iya. Sama pemirsa ya, pukul 6.30 sampai 8.30 apa kabar Indonesia Pagi. Akhir kata, saya Kamarati Kusuma. Saya Reza Baluel pamit, terima kasih. Sampai jumpa.